Bab 1. Belajar Al-Quran dan Hadits. Fase C. Kelas 6. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung. Menjelaskan beberapa surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase C. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 3. Mampu membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan letaknya di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 5. Mampu menjelaskan makna serta pesan pokok beberapa surah pendek. 6. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 7. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 8. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester Hiji dan 2. Hiji mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 3. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 4. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 5. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1,1. Mampu membaca surat Al-Duha dengan tartil dan benar, dan mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu menghafal surat Al-Duha beserta artinya dengan baik, lancar, dan percaya diri. 3. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Ad-Duha secara sederhana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pesan pokok Quran surat Ad-Duha. Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Ad-Duha secara sederhana dengan baik. Pada gambar terlihat suasana pagi yang cerah. Sinar matahari masuk melalui jendela, menandakan waktu duha telah tiba. Seorang anak laki-laki mengenakan pakaian muslim sedang melaksanakan salat di atas sajadah dengan khusyuk. Sementara itu, seorang ibu berhijab berdiri di dekat jendela sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamar tampak bersih, rapi, dan dihiasi dengan nuansa Islami yang menciptakan suasana nyaman untuk beribadah. Gambar ini menggambarkan kebiasaan baik seorang muslim yang memanfaatkan waktu pagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat duha. Salat duha merupakan salat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Ibadah ini menjadi wujud rasa syukur atas nikmat kesehatan, waktu, dan rezeki yang Allah berikan. Dengan membiasakan salat duha, seorang anak belajar menjadi pribadi yang disiplin, bersyukur, serta memohon keberkahan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pesan moral. Mari biasakan mengawali hari dengan salat duha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga kebersihan serta kerapian lingkungan agar hidup menjadi lebih berkah, tenang, dan penuh semangat. Aktivitasku. Pagi yang indah, karunia Allah. Ungkapkan komentar dan pendapat kalian tentang gambar di atas. Adakah hubungannya dengan materi yang akan dipelajari? Komentar dan pendapat kalian insya Allah akan menjadi ilmu bagi orang lain. Oleh sebab itu,
Berkomentarlah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masih ingatkah kalian materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yaitu tentang tata cara menulis Quran Surat Ad-Duha. Tentu kalian masih ingat bukan? Sekarang kita akan mempelajari tentang pesan-pesan pokok Quran Surat Ad-Duha, agar bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian pesan pokok Quran Surat Ad-Duha? Untuk mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Ad-Duha, terlebih dahulu kita harus mengetahui terjemahan dari surah tersebut. Perhatikan terjemahan Quran Surat Ad-Duha berikut. Terjemahan Quran Surat Ad-Duha. 1. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. 5. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi mu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Setelah menyimak terjemahan ayat demi ayat dari Quran Surat Ad-Duha di atas, kita dapat memahami pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Ad-Duha. Adapun pesan pokok Quran Surat Ad-Duha antara lain: 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. 4. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. 5. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. 6. Perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Berdasarkan pesan pokok yang terkandung pada Quran Surat Ad-Duha yang sudah dijelaskan di atas, mari kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk pengamalannya antara lain: 1. Bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jika memperlakukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat ini kalian sebagai yatim, tidak perlu rendah diri. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memuliakan anak yatim. 2. Meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghardik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik. 3. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah salat duha. 4. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmat-Nya yang tak terhingga.
Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Aktivitasku. Tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan dari pesan pokok Quran Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi pesan pokok Quran Surat Ad-Duha. Penegasan dan penghiburan untuk Nabi. 1. Allah tidak membenci atau meninggalkan Nabi Muhammad SAW meski wahyu sempat berhenti turun. 2. Bantahan atas ejekan kaum kafir Quraisy yang menyebut Nabi telah ditinggalkan Tuhannya. 3. Janji bahwa kehidupan Nabi di masa depan akan jauh lebih baik dan indah. Mengingat nikmat masa lalu. 1. Allah mengingatkan masa kecil Nabi yang yatim, lalu Dia memberi perlindungan. 2. Nabi yang sempat bingung diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi yang dulunya kekurangan fakir lalu dijadikannya berkecukupan. Perintah sosial dan syukur. 1. Larangan berlaku sewenang-wenang atau kasar kepada anak yatim. 2. Larangan menghardik atau membentak orang yang meminta-minta. 3. Perintah untuk menyebut-nyebut dan mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.